memenuhi tugas mata kuliah supervisi. Perkenalkan, nama saya Rifa Fauzia. Di sini saya bertugas sebagai koci. Saya Eka Putrayanti. Di sini saya bertugas menjadi coach. Saya Rizky Fauzia. Di sini saya bertugas sebagai observer. Jadi langsung saja kita ke videonya. Selamat pagi Bu Rifa. Mohon maaf sebelumnya saya mengganggu aktivitas Bu Rifa. Sebelumnya Bu Rifa pernah melaporkan kepada saya untuk mengcoaching Andi. Nah, kenapa Bu Rifa berniat untuk mengcoaching Andi? Ya, sebelumnya terima kasih banyak ya Bu sudah meluangkan waktu untuk bertemu dengan saya. Sebelumnya saya sudah pernah bercerita tuh sedikit kepada Ibu gitu. Nah, saya tuh kalau di kelas itu lihat si Andi itu dia itu kayak pendiam gitu Bu, karena dia juga suka bermain sendiri Bu. Nah, saya juga sudah mencobanya untuk mengajar dia untuk bermain dengan teman-temannya, tapi dia malah memilih bermain sendiri saja gitu Bu. Bu Rifa, bisakah Ibu Rifa ceritakan lebih detail tentang perilaku Andi ini? Lalu perilaku Andi ini muncul ketika bagaimana? Yang saya lihat itu Andi seringkali hanya melihat teman-teman itu dari jauh. Jadi ketika teman-temannya bermain, dia hanya memperhatikan saja. Jadi ketika dia diajak oleh teman-temannya, dia menolak dan dia mencari alasan supaya dia tidak bermain dengan teman-teman itu. Apakah ada perubahan signifikan terhadap Andi? Contohnya, apakah Andi pernah mengalami pindah rumah atau terdapat keluarga baru di lingkungan keluarganya? Sepertinya tidak Bu, karena setahu saya dia sudah lama tinggal di situ, bukan orang baru di lingkungan rumahnya. Ada beberapa kemungkinan yang terjadi kepada Andi. Bisa jadi dia kurang percaya diri atau belum siap untuk berinteraksi dengan banyak orang, atau ada masa lalu yang membuatnya trauma sehingga dia tidak mau untuk berinteraksi dengan teman-temannya. Bagaimana pendapat Bu Rifa? Saya pikir Andi hanya sedikit merasa gugup ketika dia berinteraksi dengan teman-temannya seperti itu. Oke. Bagaimana dengan kita membuat strategi yang lebih terstruktur? Contohnya yang pertama, kita membuat permainan yang berpasang-pasangan, atau yang kedua, bagaimana kalau misalkan Bu Rifa lebih aktif lagi ketika melihat Andi saat berinteraksi atau ngobrol dengan teman-temannya, atau bisa juga kita melibatkan orang tua untuk mendukung upaya kita dalam masalah Andi ini. Ide yang bagus Bu, sepertinya bagus untuk dicoba. Bagaimana jika Bu Rifa mencoba tahap yang pertama, yaitu mengajak Andi untuk bermain dengan memasangkan Andi dengan temannya yang memiliki sifat dan minat yang sama dengan Andi. Ide yang bagus Bu, mungkin saya akan mencobanya. Nah, selain itu, Bu Rifa juga bisa mengajak kerjasama orang tua Andi. Ketika di rumah, cobalah Bu Rifa mengobrol kepada orang tuanya untuk bisa mengajak Andi mengenal lebih jauh antara lingkungannya dengan anak-anak di lingkungan rumahnya. Contohnya ketika ibunya ingin berbelanja, maka mohon untuk orang tuanya mengajak Andi. Terima kasih atas saran-sarannya Bu, mungkin saya akan mencobanya dan berkomunikasi kepada orang tuanya. Bu Rifa, kapan kira-kira Bu Rifa akan memulai strategi-strategi ini? Sepertinya minggu depan saya akan mulai mencoba untuk mempraktekannya Bu, dan saya juga akan memperhatikan perkembangan Andi. Oke, baik. Mari kita membuat evaluasi setelah beberapa minggu ini. Jangan ragu untuk hubungi saya ketika Bu Rifa mendapatkan kendala atau ingin berdiskusi lebih lanjut lagi. Terima kasih banyak Bu atas diskusi hari ini. Saya dapat masukan-masukan dari Ibu. Terima kasih banyak Ibu sekali lagi. Ya. Maaf kalau kurang. Sama-sama Bu Rifa. Baik, alhamdulillah hari ini kita telah melaksanakan coaching ya Bu.
semoga saya mengerti. Bagaimana Bu Rifa setelah melaksanakan coaching selama mereka? Ya, perasaan saya alhamdulillah saya di sini mendapatkan ilmu-ilmu yang bisa saya gunakan untuk nanti pelaksanaan strategi yang saya lakukan di kelas. Mungkin seperti apa yang teman bincangkan dulu sama mereka dan Bu Eka dan juga Bu Rifa, bahwasanya di kelas kita ini terdapat MPM-nya ada berapa orang? Kalau yang terjemahnya satu orang yang saya diskusikan sama mereka. Kalau misalkan sama Bu Rifa diajak itu katanya nggak mau itu tergabung seperti itu. Nah mungkin ada beberapa juga penyebab perilaku Andi tersebut. Di antaranya mungkin Andi itu rasa kurang percaya diri misalnya, terus belum siap berinteraksi dengan orang banyak, dan juga mungkin terdapat rasa trauma di masa lalu seperti itu. Terus menurut saya mungkin jiwa sosial Andi itu masih kurang, jadi bisa dilakukan juga dengan beberapa strategi seperti itu ya Bu. Yang pertama mungkin bisa ketika di rumah orang tuanya itu harus mengajak anak untuk bermain dengan sekitar lingkungan rumahnya ya Bu. Nah atau juga bisa dengan memberikan dorongan kepada anak itu untuk menanamkan rasa percaya dirinya. Nah juga bisa dengan anak tuanya itu harus memberikan contoh ketika berinteraksi sosial seperti itu. Nah terus Ibu Rifa telah melaksanakan coaching ini berapa kali? Sepertinya 2 kali ya Bu. Sekarang itu yang kedua. Alhamdulillah ya Bu. Ya setelah saya amati tadi dari awal sampai akhir, alhamdulillah untuk coaching kali ini sudah cukup baik ya Bu. Mungkin perlu ditingkatkan lagi. Nah juga jadi coaching ini sebaiknya dilakukan secara rutin ya Bu. Nah idealnya itu 1 kali sebulan seperti itu. Nah karena coaching ini kenapa coaching ini harus dilakukan seperti itu? Karena dalam meningkatkan kualitas pembelajaran dan juga kinerja guru. Mungkin itu saja dari saya. Baik, terima kasih untuk Bu Rifa dan Bu Ismir sebagai observer. Terima kasih telah